semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya pada sehat. Gimana, udah pada sarapan dulu? Udah. Silahkan untuk teman-teman mengaktifkan kameranya terlebih dahulu ya, supaya kita enak untuk bertatap mukanya. Nah, kemudian untuk teman-temannya yang belum masuk ke ruang Zoom, silahkan untuk dihubungi dulu ya, karena sebentar lagi pembelajaran akan segera dimulai. Nah, untuk materi pertama pembelajaran dari hari ini, kita akan belajar mengenai akidah Islam. Sebelumnya Ibu sudah men-share materi-materi di WhatsApp group. Kemudian Ibu juga sudah menyediakan Google Form untuk absensi. Jadi sambil menunggu teman-temannya yang lain, silakan untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu akan memaparkan kompetensi dasar terlebih dahulu. Yang pertama, menghayati kebenaran akidah Islam sebagai dasar berpikir, bersikap, dan bertindak. Yang kedua, mengamalkan perilaku jujur dan istiqomah sebagai implementasi dari meyakini akidah Islam. Kemudian yang ketiga, memahami dasar, tujuan, dalil akidah Islam, serta manfaat mempelajarinya. Nah, walaupun pembelajaran kita masih dilaksanakan secara daring, semoga tidak mengurangi semangat anak-anak semuanya ya. Tetap semangat, tetap jaga kekompakannya. Nah, silahkan untuk mengikuti pembelajaran dengan sebaik mungkin. Jangan lupa mengaktifkan kameranya dan duduk dengan nyaman. Tapi jangan terlalu nyaman ya, takutnya nanti ketiduran. Nah, baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semuanya, sudah siap ya untuk memulai pembelajaran? Ya, bagus. Nah, untuk materi yang pertama yaitu akidah Islam. Dari teman-teman ataupun anak-anakku di sini yang soleh dan solehah, ada yang tahu pengertian dari akidah Islam? Silahkan untuk diaktifkan saja mikrofonnya. Baik, karena tidak ada yang menjawab ya, mungkin kalian ragu-ragu sebetulnya pernah mendengar atau pernah mempelajari tapi takut salah. Mungkin seperti itu ya. Nah, baik, Ibu akan menayangkan video, silahkan disimak baik-baik. Assalamualaikum sahabat-sahabat Islam. Kali ini kita akan membahas tentang akidah anak soleh. Yuk kita perkuat akidah kita dengan memahami maksudnya. Akidah atau keimanan merupakan bagian yang sangat penting dalam Islam. Akidah merupakan fondasi utama dalam Islam yang mendasari seluruh ajaran Islam lainnya. Akidah yang kuat dan kokoh akan menjamin kekuatan dan keutuhan Islam seseorang. Sebaliknya, jika akidah ini rapuh, maka Islam yang dimiliki seseorang akan sangat mengkhawatirkan dan bisa jadi akan runtuh. Apa itu akidah Islam? Akidah adalah keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Islam adalah agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran surat Al-Imran ayat 19. Dan barang siapa mengambil selain Islam sebagai agamanya, maka sekali-kali tidak akan diterima, dan kelak dia di negeri akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Quran surat Al-Imran ayat 85. Jadi, akidah Islam adalah keimanan yang tidak ada keraguan sedikit pun terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ada dua bagian akidah yang harus kita tahui, yaitu tentang iman dan Islam. Yuk kita pelajari bersama. Nah, pada video pertama sedikitnya sudah ada gambaran ya, apa itu akidah Islam. Nah, kemudian dilanjut dulu ya ke video yang kedua. Nah, pada video kedua ini
pembahasannya akan lebih rinci mengenai materi akidah Islam. Baik, silakan disimak baik-baik ya. Kalau ada poin-poin yang penting dan harus dicatat, silakan catat. Hari ini kita akan mempelajari pengertian dan sumber dasar akidah Islam. Pertama yang harus kita ketahui adalah apa pengertian akidah secara bahasa. Pengertian akidah secara bahasa. Akidah diambil dari kata aqada yaqidu aqidatan, yang artinya ikatan atau janji atau hal yang menghubungkan ujung yang satu dengan ujung yang lainnya sehingga menjadi satu ikatan yang kuat dan sulit dibuka. Dari pengertian akidah secara bahasa bisa kita pahami bahwasanya kita sebagai muslim yang telah mengucapkan janji atau yang telah mengucapkan syahadat kepada Allah, kita harus memiliki keyakinan yang kuat di dalam hati kita. Jangan sampai ada sesuatu yang bisa merusak, yang bisa menggoda keyakinan kita kepada Allah. Itulah makna akidah secara bahasa yang harus kita terapkan sebagai muslim. Setelah kita memahami pengertian akidah secara bahasa, maka yang kedua, apa yang dimaksud akidah secara istilah? Akidah secara istilah yaitu sesuatu yang mengharuskan hati membenarkannya, yang membuat jiwa menjadi tenang, tentram kepada keyakinan itu, serta menjadi kepercayaan yang bersih dari kebimbangan dan keraguan. Dari pengertian akidah secara istilah bisa kita pahami bahwasanya kita sebagai muslim yang telah bersyahadat atau mengucapkan janji kepada Allah harus benar-benar yakin, harus mantap dalam hati kita ini tanpa keraguan bahwasanya Allahu Ahad, Allah itu satu, Allah itu esa. Maka setiap muslim yang sudah yakin hatinya, yang sudah mantap hatinya dan bersih dari keraguan, maka akan membuat jiwanya tenang. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan akidah secara bahasa dan istilah, maka yang ketiga yang harus kita ketahui adalah apa yang dimaksud akidah Islam. Pengertian akidah Islam adalah dasar-dasar pokok kepercayaan yang bersumber dari ajaran Islam yang wajib dijadikan pegangan oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Dari pengertian akidah Islam ini, maka kita sebagai muslim harus mengetahui apa saja pokok ajaran agama Islam yang membuat hati kita menjadi mantap dalam beragama Islam. Salah satunya adalah meyakini adanya Allah. Allahu Ahad, Allah itu esa, Allah itu satu. Selain itu kita juga harus meyakini adanya utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad yang Allah utus menjadi uswatun hasanah bagi umat muslim yang menjadi contoh kepribadiannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu,
Mari kita ucapkan 2 kalimat syahadat, karena 2 kalimat syahadat ini adalah kepercayaan yang pokok dalam agama Islam. Mari kita persiapkan diri, kita tenangkan hati, tenangkan pikiran untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Di dunia ini banyak sekali agama, namun hanya satu agama yang benar, yang pantas kita jadikan pedoman hidup, yaitu agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Setelah mempelajari pengertian akidah secara bahasa dan istilah, serta pengertian akidah Islam, saatnya kita mengetahui tentang dasar hukum akidah Islam. Sumber dasar hukum akidah Islam ada 2, Al-Quran dan hadis. Dengan keduanya membuat kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan, apa yang bermanfaat, apa yang tidak bermanfaat di dalam dunia ini. Maka dari itu Al-Quran dan hadis ini dikatakan adalah pedoman hidup bagi manusia, karena dengan Al-Quran dan hadis membuat hidup kita menjadi terarah, tidak tersesat. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima la tadillu abada kitaballahi wa sunnata rasuli. Rawahu Ibnu Abdil Bar, yang artinya telah kutinggalkan kepadamu 2 pedoman. Jika kamu tetap berpegang teguh kepada keduanya, kamu tak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah atau Al-Quran dan sunnah Rasulullah atau hadis. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Setelah kita mengetahui sumber dasar hukum akidah Islam, maka kita harus lebih dekat lagi dengan apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah sumber pertama dalam ajaran Islam. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dengan Al-Quran, kita tahu bagaimana caranya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dari itu Al-Quran disebut sebagai pedoman hidup manusia. Setelah kita mengetahui apa itu Al-Quran, maka dari itu mari kita baca, kita pahami apa saja yang ada di dalam Al-Quran untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Setelah itu mari kita pahami apa itu hadis. Hadis adalah sumber kedua dalam ajaran Islam setelah Al-Quran. Hadis adalah segala sesuatu ucapan, perbuatan, takrir atau sikap diamnya Nabi Muhammad. Fungsi hadis adalah menjelaskan hal-hal yang masih umum di dalam Al-Quran, dijelaskan secara terperinci agar umat manusia paham
maknanya secara detail agar dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mempelajari pengertian dan sumber dasar akidah Islam, maka sudah saatnya kita mengetahui apa tujuan mempelajari akidah Islam. Tujuan mempelajari akidah Islam yang pertama, memperkuat keyakinan dan kepercayaan atas kebenaran ajaran Islam, sehingga tidak ada lagi keraguan di dalam hati kita. Yang kedua, memberikan pedoman hidup yang pasti, agar kita dapat membedakan mana yang baik dan bukan sesuatu. Yang ketiga, menjaga diri kita dari kemusyrikan. Dan yang terakhir, menghindari diri kita dari pengaruh hidup yang sesat, menuju hidup yang terarah, agar kita bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Setelah kita mempelajari pengertian, sumber dasar, dan tujuan mempelajari akidah Islam, mari kita terapkan apa yang sudah kita pelajari dalam kehidupan kita agar kita memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, agar hidup kita menjadi lebih terarah. Nah, 2 video mengenai materi akidah Islam sudah disampaikan ya, sudah ditayangkan. Kalian juga sudah mendengar, melihat, juga menyimak videonya dengan baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita cukupkan saja pertemuan hari ini. Nah, sebelumnya ada tugas untuk minggu depan, yaitu buat 5 kelompok, kemudian catat pertanyaan yang tidak dipahami pada materi pertemuan kali ini, dan pada pertemuan minggu depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut bersama-sama. Baik, kita cukupkan saja pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.